ya? Iya nih. Kalau gini berapaan ya? Murah kok, nggak sampai 20 ribuan aja. Aku juga mau dong yang foto Kak Jamin. Ini di mana sih belinya? Belinya bisa di grup order, bisa melalui WA maupun line. Tapi ada pajaknya loh. Loh, ada pajaknya? Kertas kecil gini doang ada pajaknya? Iya, kertas sekecil ini bisa berpengaruh loh bagi pendapatan negara. Yuk kita mengenal lebih dalam apa itu pajak. Guys, I want to introduce myself. My name is Christine Gabriela Margaret Boris Potar from AK 4A with name 2305081013, and I want to explain about development about taxation in Indonesia. Without further ado, let's work together. Di sini saya akan menjelaskan definisi tentang pajak. Pajak adalah iuran kontribusi yang wajib dibayarkan kepada pemerintah oleh masyarakat yang ada di dalam negara tersebut. Disetor setiap tahunnya dan bersifat pemaksa juga wajib dan ditetapkan oleh undang-undang. Objek pajak tidak mendapat imbalan langsung terhadap pajak yang dibayarkannya, namun pajak digunakan untuk membangun infrastruktur, sarana, dan prasarana sebuah negara yang bertujuan untuk memakmurkan hidup masyarakat. Kalian masih penasaran? Dari kapan sih pajak ini diberlakukan? Yuk kita bahas bersama. Nah, pajak sudah ada dari zaman prasejarah dulu loh. Bagaimana sih saya bisa tahu? Nah, memberikan hasil buruannya atau hasil keahlian yang dia punya sebagai bentuk kontribusi kepada masyarakat sekitar. Dan yang kedua ada zaman kerajaan. Dahulu pada zaman kerajaan, rakyat memberikan umpeti, yaitu suatu wujud penghormatan kepada istana yang bersifat memaksa. Namun ketika kita membayar upeti, kita mendapatkan perlindungan sehingga kita bisa merasa aman dan nyaman loh teman-teman. Nah, dahulu pajak hanya diberlakukan untuk orang-orang non-pribumi. Namun, pada tahun 1900-an, seperti gambar di atas, pada saat pemerintah kolonial atau FOC datang ke Indonesia, pajak mulai diberlakukan loh untuk warga-warga pribumi. Mengapa ya? Sangat disayangkan ya teman-teman. Belanda melakukan perpajakan dengan pemungutan eksploitatif atau memaksimalkan pendapatan untuk negara Belanda sendiri tanpa memikirkan tentang kesejahteraan rakyat Indonesia. Pada masa awal pengenaan pajak hanya diberlakukan pada sektor dagang dan juga jasa. Namun seiring dengan perkembangan zaman, sektor industri dan juga lainnya pun dikenakan pajak. Setelah zaman VOC berakhir atau zaman penjajahan Belanda berakhir, kita memasuki era Jepang. Era Jepang yang katanya sangat mengerikan itu karena ada Romosha. Pada saat era Jepang, pajak bumi dan bangunan diganti oleh pajak hasil tanah sendiri, yaitu apapun hal yang kita tanam dalam tanah kita akan dikenakan pajak loh teman-teman. Sangat disayangkan ya, apa yang kita capek-capek tanam, apa yang kita sudah lakukan sendiri diambil alih begitu saja oleh negara lain dan dinikmati tanpa memikirkan kesejahteraan kita. Sangat jahat ya teman-teman, tidak berperi kemanusiaan. Nah, setelah Indonesia resmi merdeka pada tahun 1945, pemerintah berusaha untuk mengganti sistem perpajakan eksploitatif yang dibawa dari kolonial Belanda terlebih dahulu untuk menggantinya menjadi sistem perpajakan yang lebih adil, makmur, dan sejahtera bagi kehidupan masyarakat. Maka dari itu, pada tahun 1950 dibuatlah Undang-Undang Darurat Nomor 12 sebagai asas tonggak penting dalam perpajakan sebagai nilai penjualan. Nah, Soekarno juga memberitahukan kepada masyarakat untuk mengikuti program pemerintah, yaitu melaporkan penghasilan yang dimilikinya dengan sebenar-benarnya dan membayar pajak dengan sukarelawan demi kepentingan administratif negara dan untuk membangun prasarana dan sarana negara pada zaman itu. Karena apa? Karena kondisi ekonomi dan sosial Indonesia yang belum stabil, maka perlahan-lahan pajak diberlakukan. Sistem pajak dan peraturan-peraturan pajak terus diperbarui dari tahun ke tahun, hingga kita masuk ke dalam masa reformasi, yaitu pada tahun 1983. Tahun ini merupakan tonggak penting bagi perpajakan di Indonesia, karena ada beberapa poin penting loh yang diubah, seperti pengubahan official assessment menjadi self-assessment, penyederhanaan struktur tarif pajak, dan juga pengawasan hukum yang lebih terhadap pajak tersebut.
Nah, kita mengalami krisis ekonomi loh pada tahun 1998. Hal ini membuat ekonomi Indonesia menurun karena ketidakstabilannya mata uang dan juga pendapatan negara Indonesia. Nah, dari kejadian ini, Indonesia lebih menekankan reformasi perpajakan agar perpajakan lebih transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam penggunaannya. Nah, pada tahun 2021 tentang Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau kita kenal dengan UU HPP, yaitu adalah berisi tentang reformasi perpajakan dari beberapa dekade sebelumnya, yaitu mencakup berbagai aspek seperti PPh, PPN, hingga ketentuan umum perpajakan. Perpajakan terus diubah dan direvisi setiap tahunnya demi untuk menjaga stabilitas keuangan dan pendapatan sebuah negara. Karena pajak merupakan pendapatan terbesar dalam sebuah negara loh. Nah, dan yang terakhir yaitu Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah atau UU HKPD yang diterbitkan pada tahun 2022 untuk mengatur hubungan antara keuangan pemerintah pusat dan juga daerah, terkhususnya dalam hal perpajakan. Nah, kalau dahulu kita mengisi SPT SSP dengan tulis manual menggunakan pulpen dan tangan, sekarang kita bisa mengisinya sendiri dengan elektronik atau berbentuk soft copy. Wah, sangat hebat sekali ya perkembangan iptek di negara dan dunia sehingga memudahkan dan efisien terhadap tenaga, waktu, dan juga uang. Nah, kalau kita ingin mengetahui tentang berbagai pajak seperti bagaimana sih cara mengetahui PPh 21 penghasilan sendiri, bagaimana sih cara mengisi SPT, SSP, bagaimana sih hal-hal yang kita ketahui, apa sih objek-objek atau pemotongan dalam pajak, kita bisa mengetahuinya lewat website di atas. Klik pajak. Di sini kita bisa mengetahui tarif pajak yang diberlakukan yang akan update setiap tahunnya dengan tarif yang terbaru. Kita bisa mengetahui tata cara pengisian, kita juga bisa mengetahui pasal-pasal apa saja yang termasuk dalam pajak, sehingga kita tidak ketinggalan tentang informasi yang ada tentang perpajakan yang ada di Indonesia. Jangan takut, jangan khawatir, karena kita bisa mengisi dan kita bisa mengetahui PPh 21 atau PPh penghasilan itu sendiri dengan menghitungnya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintahan dalam perpajakan. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 menyatakan bahwa rangkaian pelaksanaan Cortex akan diberlakukan pada tanggal 1 Januari 2025 agar lebih transparan, efektif, efisiensi, akuntabel, dan fleksibel. Cortex System adalah sistem teknologi informasi yang dirancang untuk mengintegrasikan seluruh proses administrasi perpajakan, termasuk pendaftaran, pelaporan, pembayaran, hingga pengawasan. Berikut merupakan tujuan utama PMK 1 Tahun 2024. Nah, seperti yang saya bilang di awal video tadi, saya membeli photocard dengan pajak. Kenapa? Karena barang ini saya beli langsung dari Korea Selatan, sehingga ketika kita ingin menerimanya ke tangan kita sendiri seperti sekarang, kita harus membayarnya kepada bea cukai. Karena bea cukai akan memeriksa dan menetapkan tarif yang sesuai dengan apa yang kita beli. Seperti juga barang-barang dari luar negeri, tiket konser, semua itu sudah include pajak untuk masuk dan kita terima sendiri. Nah, berikut adalah suatu cuplikan video tentang pentingnya membayar pajak, yaitu dampak yang dapat kita rasakan secara langsung di kehidupan bermasyarakat. Kita bisa memakai prasarana dan sarana yang telah dibangun pemerintah dengan uang dari yang kita hasilkan dalam pajak. Nah, bagi teman-teman semuanya, jangan lupa ya membayar pajak. Ingat, pajak merupakan hasil terbesar pendapatan di Indonesia. Pajak membantu kita untuk mendapatkan sarana-prasarana yang dibangun oleh pemerintah dari hasil uang pajak yang kita bayarkan. Walau kita tidak mendapatkan hasil langsung, namun percayalah, anak cucu kita kelak akan merasakan apa yang sudah kita bayar sekarang. Dan jangan menghasilkan pendapatan untuk pajak lebih kecil. Itu berlaku tidak baik ya teman-teman. Itu sama saja kayak merugikan negara. Malu dong ya kan teman-teman? Nah, sekianlah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Jangan lupa bayar pajaknya, oke? Thank you for the attention, guys. I hope what I said before can broaden our insight. And I'm so sorry if I have a bad words. Thank you.